Sobat Setir. Oke, jadi tadi kemarin gue udah kasih sneak peek bahwa nextnya kita bakal nggak hanya cuma di Paris Motor Show, tapi kita juga bakal berkeliling ke beberapa negara Eropa lainnya buat ngelihat hal-hal keren lain terkait otomotif. Dan kali ini gue lagi ada di Museum Enzo Ferrari di Modena, Italia. Dan di sini, ini adalah museum yang berada di lokasi tempat rumah Enzo Ferrari dulu berada, sekaligus workshop awal si Enzo Ferrari itu pertama kali menemukan Ferrari. Nah, di sini museum ini banyak banget koleksi Ferrari yang historis banget, terutama karena Ferrari itu banyakan dari era-era sebelum dan era-era awal-awal Ferrari berdiri. Nah, ada apa koleksinya? Kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama banget, ini mobil yang sangat spesial, makanya ditaruh paling depan, karena ini adalah first Grand Tourer-nya Ferrari. Jadi ini adalah Ferrari 166 Inter Touring, yang mana dia itu debut tahun 1949. Nah, mind you, Ferrari itu baru menemukan pabriknya sendiri, yang bener-bener pabrik Ferrari itu di tahun 1947. Jadi dalam 2 tahun, Ferrari itu berhasil menelurkan mobil ini, Inter Touring, super leggera, super light gitu ya. Jadi mobil ini tuh Grand Tourer pertama yang power itu sebenarnya hanya 90 horsepower. Tapi dia bisa mencapai top speed 170 km per jam berkat mesinnya yang keren banget, V12, 2000 cc, 60 derajat jarak antara silinder bank 1 dan 2. Ayo kita lihat yang lain. Oke, kalau tadi kita udah bahas Ferrari 166 yang merupakan mobil keluaran tahun 49 gitu ya. Nah, sekarang di sekeliling gue nih ada Ferrari tahun 50-an yang paling ngetren. Yang paling ikonik yaitu Ferrari 250. Di sini ada 250 GTO, ada 250 Competizione, ada 250 SWB. Dan di belakang gue ini ada 275 yang mana merupakan suksesor dari 250. Oke, ngomongin 250, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin speknya. Jadi mobil ini, yang ini adalah versi cabriolet, dia didesain oleh Pininfarina, lihat badge Pininfarinanya masih ada di situ. Ini juga yang versi SWB dan itu yang versi SWB Competition. Ini adalah Ferrari yang sama-sama dari seri 250, tapi dia ini short wheelbase, makanya ada SWB. Nah, meskipun dia short wheelbase dan ini bukan, ini cabriolet, tapi mereka semua itu sharing platform yang sama. Dan mereka sama-sama menggunakan mesin 3000 cc, V12, 60 derajat yang menghasilkan 240 sampai 260 horsepower, dan top speed mereka itu nggak main-main. Jadi masing-masing mobil ini di tahun 59 itu udah bisa ngebut sampai sekitar 250 km per jam. Untuk mobil jalanan pada saat itu, ini performa yang bener-bener luar biasa. Makanya kenapa si Ferrari 250 series ini menjadi salah satu Ferrari yang paling ikonik di zamannya, dan diteruskan oleh Ferrari 275 yang ada di sana dengan mesin sedikit lebih besar 3200 cc dan tapi masih mengandalkan V12. Nah, di situ di belakang sana kita bakal lihat lagi banyak mobil-mobil Ferrari yang udah mulai masuk ke era-era kompetisi gitu. Di situ ada 750 Monza itu kelihatan, terus itu kalau nggak salah ada Testarossa, terus ada 308, dan kita akan lihat mobil-mobil yang ada di sana. Oke, di sebelah gua ini ada Ferrari 750 Monza, dan mobil ini adalah salah satu Ferrari yang memang spesial. Kenapa? Karena Ferrari itu dari awal insist bahwa mobil dia itu harus pakai V12. Mobil-mobil Ferrari itu ciri khasnya adalah V12 gitu. Meskipun mobil yang pertama tadi Ferrari 166 itu meskipun dia hanya 90 horsepower, tapi dia V12 gitu. Nah, ini adalah salah satu mobil yang paling ikonik juga. Meskipun runnya terbatas sekali pembuatannya, tapi dia itu termasuk sangat ikonik. Kenapa? Karena dia itu mobil yang merupakan turunan dari Ferrari 500 Mondial, yang juga merupakan mobil yang sangat ikonik ya. Dan dia menggunakan mesin 4 silinder. Tapi meskipun mesin 4 silinder, mobil ini nggak main-main. Dia itu tetap punya tenaga sampai 260 horsepower. Dan dia itu tetap punya kecepatan yang bisa sampai 265 km per jam gitu. Jadi mobil ini itu memang diturunkan dari styling kompetisi, tapi sebenarnya ini ditujukan buat bisa untuk jalanan gitu. Makanya sebenarnya kelengkapan mobil jalanan juga masih ada gitu ya, lampu dan segala macam gitu. Tapi memang kalau melihat dari stylingnya, dia ini mobil yang berbasis kompetisi. Nah, kalau mobil-mobil Ferrari yang lain itu sebelumnya di era ini itu bekerja sama dengan Pininfarina untuk desainnya, dia
untuk mobil ini berkolaborasi sama Scaglietti gitu. Jadi memang Ferrari 750 Monza ini ada emblem Scaglietti-nya di sini. Dan dia itu mobil yang special edition karena dia merupakan versi yang nggak terlalu lama runningnya. Oke, selanjutnya mobil yang menurut gue juga sangat spesial di sini adalah ini. Ferrari 375 MM tahun 1953. Mobil ini itu merupakan mobil yang langsung diturunkan mesinnya itu dari mesin mobil F1-nya Ferrari gitu. Jadi pada saat itu Ferrari itu punya mobil F1 dan mereka tuh mau bereksperimen gimana kalau mesin F1 ini tuh ditaruh di mobil sport biasa jalan gitu. Nah, akhirnya mesinnya tuh langsung dipindahin ke sini. Ini mesinnya 4500 cc V12 dan dia itu diditun memang dari versi F1-nya, jadi tenaga lebih kecil tapi dia tetap bisa menghasilkan tenaga sampai 350 horsepower. Dan mobil sekecil ini dengan tenaga sebesar itu, dia juga punya top speed yang gak kalah gila, yaitu sampai 275 km. Jadi tahun 1953 mobil ini udah mau hampir 300 km per jam, itu bener-bener luar biasa gitu. Nah, sayangnya mobil ini itu sebenarnya karena memang dia itu bentuknya adalah kayak mobil coba-coba jatuhnya ya, memang Ferrari itu akhirnya tidak membuat mobil ini dalam jumlah besar. Jadi mobil ini cuma ada 26 unit di seluruh dunia dan itu beberapa unit itu juga custom made gitu ya. Jadi ada salah satunya di sini. Jadi mobil ini nggak cuma unik tapi juga bener-bener langka. Oke, sekarang ini giliran mobil yang sangat spesial dan keren banget yang ada di sebelah kiri gue ini. Ini adalah Ferrari Testarossa. Nah, Ferrari Testarossa ini sebenarnya adalah mobil yang udah cukup modern kalau dibandingkan mobil-mobil yang tadi sempat kita bahas. Dia itu lahir di tahun 1984 dan dia merupakan Ferrari pure yang masih mengadopsi mesin V12. Cuma V12 ini jarak antara bank 1 dan bank 2 yang 180 derajat alias ini flat. Jadi mesinnya itu V12 flat 180 derajat dan dia itu bertenaga sampai 390 horsepower. Dan ini mobil juga yang sangat ikonik. Kenapa? Karena memang dia itu diambil dari inspirasinya adalah dari seri 500 dan 250 Testarossa yang dulunya merupakan mobil yang banyak sekali menang kompetisi. Nah, dibuatlah ke dalam Ferrari Testarossa bentuknya seperti ini dan ngelihat dalamnya ini mobil bener-bener di tahun segitu ya udah kelihatan modern banget. Keren banget. Apalagi ini mobil juga kencengnya gak main-main. 0-100 cuma 5,8 detik. Oke, kayaknya itu aja mobil-mobil yang bener-bener ikonik di hall ini gitu. Habis ini kita mungkin akan ke sebelah. Cuma untuk mention dikit di belakang ini bisa lihat ada 246 Dino Ferrari. Di situ juga ada 308 GTS dan 208 GTS. Ini mobil-mobil yang cukup umum karena memang Dino dan 308 itu salah satu mobil yang diproduksi massal oleh Ferrari pada zamannya. Dia mesinnya itu V6 dan bukan tradisional Ferrari V12 kayak mobil-mobil yang lainnya kita bahas. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya ya. Oke, dan akhirnya setelah kita keliling-keliling tadi museum Enzo Ferrari di hall sebelah, ini adalah model Ferrari yang gue tunggu-tunggu untuk gue lihat dan akhirnya sekarang gue lihat. Ya, ini adalah Ferrari legendaris F40. Jadi memang Ferrari F40 ini adalah salah satu Ferrari the greatest Ferraris of all time. Kenapa? Karena Ferrari F40 ini memang benar-benar sebuah mobil yang spesial. Dari bahkan desainnya, proses desainnya, background cerita, dan semua hal yang berkaitan dengan mobil ini spesial gitu. Bahkan mobil ini disebut sebagai mobil yang pada saat itu gitu ya, supercar yang memang ada yang lebih cepat, lebih indah bentuknya, lebih langka bahkan, tapi nggak ada yang sespesial ini gitu. Jadi media-media pada saat itu dan orang-orang otomotif pada saat itu benar-benar membranding mobil ini seperti itu. Kenapa? Karena memang ini adalah mobil yang benar-benar dibuat Ferrari khusus untuk memuaskan passionate driver dan pelanggan mereka yang memang suka berkendara gitu. Jadi mobil ini itu sebenarnya ceritanya adalah ketika Ferrari di tahun 1984 itu mau ikut via grup B series championship, mereka itu punya model namanya 288 GTO. Nah, tapi ketika di tahun 1986 tiba-tiba grup racing itu dibatalkan, Ferrari itu bikin
model mobil road going, tapi mengambil DNA dari si mobil kompetisi tadi. Dan dari bentuk, mesin segala macam jadilah Ferrari F40 ini. Jadi Ferrari ini pada saat itu bahkan sebenarnya kalah canggih gitu dibandingkan supercar lainnya gitu, misalnya Porsche 595 gitu ya. Tapi secara power, handling, dan bener-bener rasa berkendaranya, mobil ini itu nggak ada yang ngalahin. Jadi mobil ini itu pakai mesin V8 turbocharged 3000 cc yang tenaganya itu sampai 478 horsepower dengan bodi yang nggak seberat supercar Ferrari sebelumnya, karena memang dia nggak banyak gimmick-gimmick kayak mungkin fitur-fitur kenyamanan dan lainnya. Itu dia benar-benar mobil yang sangat kencang sehingga top speednya itu sampai 321 km per jam di tahun 87 saat mobil ini lahir. Dan bahkan mobil ini ketika akhirnya diekspor versi produksi itu banyak customer ya, saking amazing, banyak customer yang minta mobil ini dibikin lebih powerful lagi gitu, karena bahkan ada customer yang pengen bikin mobil ini tuh ikut kejuaraan Le Mans. Jadi ada versi namanya F40 Competizione, itu bahkan powernya dinaikin sampai 681 horsepower. Jadi mobil ini selain bentuknya juga memang klasik dan timeless, punya sejarah yang luar biasa kayak tadi. Makanya mobil ini adalah salah satu Ferrari paling legendaris sepanjang masa yang akhirnya gue sendiri bisa ngelihat bentuknya di Museum Enzo Ferrari ini. Oke Sobat Setir, jadi kayaknya itu aja koleksi mobil yang udah bisa kita lihat bareng-bareng di Museum Enzo Ferrari ini. Dan sebelum gue keluar, karena ini museumnya udah habis, ada satu mobil lagi yang menurut gue menarik perhatian banget, yaitu ini. Ini adalah mobil F1-nya Ferrari tahun 2003, jadi F2003 GA, yang merupakan mobil yang dipakai Michael Schumacher buat memenangkan kejuaraan di musim itu gitu. Jadi 11 kejuaraan terakhir dari F1 yang diraih oleh Michael Schumacher itu salah satu diraih pakai mobil ini. Jadi ini adalah mobil yang masih menggunakan mesin V10 3000 cc dan dia itu punya tenaga sampai 845 PS gitu. Jadi memang ini mobil F1 Ferrari yang salah satu yang paling sukses, dan dia dipajang di museum ini kayaknya sebagai penutup dari seluruh mobil-mobil keren yang tadi kita lihat. Jangan lupa saksikan terus Setir Kanan dan pastikan klik like dan subscribe channel kita supaya nggak ketinggalan konten-konten kita. See you in the next video. Kita nanam pinter. Sorry, cut. Bakal bahas Jadi udah belum?